Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, semoga kamu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kamu layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang terkasih. Di dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Bacaan kedua untuk minggu ini adalah perikop dari Kolose, bab 1 ayat 12 sampai 20. Sebuah teks yang indah yang meneguhkan kita bahwa Yesus adalah Raja semesta alam. Raja yang tidak hanya memerintah, tetapi juga menyelamatkan. Surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus untuk meluruskan kebingungan umat di kota Kolose yang saat itu mulai dipengaruhi ajaran-ajaran aneh, seperti penyembahan malaikat atau keyakinan bahwa ada kuasa rohani lain selain Kristus. Karena itu, Paulus menulis bagian ini dengan tujuan menegaskan bahwa Yesus adalah pusat segalanya, bahwa segala sesuatu diciptakan melalui Dia, bahwa Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, dan hanya damai serta keselamatan datang melaluinya. Maka dari itu, perikop ini dibacakan pada hari raya Kristus Raja semesta alam, karena bagian ini adalah salah satu teks paling agung tentang kedaulatan Kristus atas seluruh ciptaan. Mari kita bedah ayat per ayat. Ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita. Paulus mengajak umat untuk bersyukur karena Allah telah memberi kita bagian dalam warisan para orang kudus. Artinya, kita bukan lagi orang luar, kita adalah anggota keluarga Allah. Ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ini pernyataan kerajaan. Dulu kita berada di bawah kuasa lain, kuasa kegelapan. Tetapi Allah memindahkan kita ke kerajaan Anaknya. Ini seperti perpindahan kewarganegaraan rohani. Kita sekarang berada di wilayah pemerintahan Kristus.
ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan. Yesus adalah Raja yang membayar harga agar kita bebas. Penebusan artinya dibebaskan dari belenggu. Pengampunan berarti hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini salah satu kalimat paling kuat dalam seluruh perjanjian baru. Yesus bukan gambar seperti salinan, tetapi pernyataan sempurna dari Allah sendiri. Kalau kita melihat Yesus, kita melihat siapa Allah sebenarnya. Ayat 16. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Paulus menjelaskan bahwa Yesus bukan bagian dari ciptaan, tetapi pencipta. Segala yang kelihatan, yang tidak kelihatan, malaikat, kuasa, pemimpin rohani, semua ada melalui Dia dan untuk Dia. Ayat 17. Ia ada terlebih dahulu. Yesus melampaui waktu. Ia tidak dimulai di Bethlehem. Ia sudah ada sejak kekekalan, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat 18. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Raja bukan hanya penguasa jauh di atas, tetapi juga kepala yang hidup bersama umatnya. Ia membimbing gereja seperti kepala yang mengarahkan tubuh. Ayat 19. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ini puncak kristologi Paulus. Allah sepenuhnya hadir dalam Yesus, bukan sebagian atau bukan bayangan. Ayat 20. Melalui Dia, Allah mendamaikan segala sesuatu. Bagaimana Yesus menjadi raja? Dengan salib, dengan darahnya. Raja kita bukan menang karena pedang, tetapi karena pengorbanan. Melalui Dia, seluruh ciptaan diperdamaikan. Tips membacakan untuk lektor. Dari segi teknis, pertama, perikop ini masuk dalam jenis sastra prosa pujian kristologis atau hampir seperti himne. Yang kedua, bacalah dengan ritme yang tenang namun kokoh, seolah menegaskan keagungan Raja Kristus. Ketiga, gunakan artikulasi yang jelas karena kalimatnya panjang-panjang. Empat, perlu dicermati di sini, banyak sekali tanda koma. Jangan semua tanda koma dibaca dengan nada naik, karena akan terlihat monoton. Bisa ciptakan titik bayangan di beberapa bagian. Coba dengarkan contoh pembacaan di awal tadi dan cermati titik komanya. Dari segi penjiwaan, yang pertama, hadirkan nuansa agung, penuh hormat. Kedua, rasakan keindahan dan keutuhan pujian kepada Kristus. Ketiga, jangan emosional berlebihan, tetapi mendalam dan mantap, seperti pengakuan iman. Keempat, bawa suasana bahwa ini bukan sekedar surat, tetapi himne tentang Raja semesta alam. Setelah mendengarkan penjelasan singkat ini, coba dengarkan lagi contoh pembacaan perikop ini di awal video dengan mata tertutup, supaya bukan hanya telinga, namun hatimu juga ikut mendengarkan dan muncul theater of mind di dalam kepalamu. Jika ada kesulitan dalam teknis dan pemahaman, tulis saja di kolom komentar atau kirim pesan langsung lewat TikTok atau Instagram. Sekian, selamat berlatih sahabat-sahabat lektorku. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hatimu tersentuh dan kamu tahu Tuhan sedang berbicara lewat video ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sedang mengambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.